Raya Gantian Kubang, Kecamatan Bugua, Kabupaten 50 Kota, jaringan Mnet Radio pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Mariko dimanapun berada. Baik, kembali bertemu di udara sore ini ya bersama Rizky di sini tentunya dalam program yang kita tunggu-tunggu. Ada Lentera Ramadan bersama jamu tetes Mariko, lebih dari jamu tetes biasa. Baik sahabat sehat, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Juga akan ada kesempatan untuk sahabat sehat dimanapun berada untuk menyampaikan kalau ada pertanyaan ya yang akan langsung dijawab oleh Ustadz kita sore hari ini. Baik sahabat, masih di langkah kerja yang ke-17 ya di bulan April tahun 2022 yang bertepatan hari ini dengan hari Minggu akhir pekan tentunya. Selamat sore dan selamat berakhir pekan, juga selamat menunaikan ibadah puasa. Sabar ya menunggu waktu berbuka sore ini. Baiklah, sebelum kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Rizky sapa dulu ya. Kita terhubung dengan 14 station radio sore hari ini. Selamat sore untuk keluarga Kabupaten Sejunjung yang monitor dari 91,2 M Radio ya. Dan juga selamat sore untuk keluarga Bukit Tinggi dan sekitarnya yang monitor dari 89,7 SK FM. Juga selamat sore untuk yang monitor dari 100,6 Piaman FM di kawasan Kabupaten Padang Pariaman. Juga dari 92,0 Garis Pantai FM di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat sore juga untuk yang monitor dari 87,9 FM, ada Radio Belibis FM di kawasan Kota Solo. Juga 91,3 Dharma FM di kawasan Kabupaten Dharmasraya. Selamat sore untuk yang monitor dari 101,3 Pro Libas FM dari kawasan Sungai Rumbai Dharmasraya sana. Juga dari 91,9 Jaya FM di kawasan Kabupaten Bungo Jambi. Selamat sore untuk warga Kabupaten Tebo juga ya yang monitor dari 90,8 MC Radio. Selamat sore juga untuk warga Kabupaten 50 Kota yang monitor dari 104,2 Tasya FM tentunya. Dan juga selamat sore untuk yang monitor dari 91,5 Arif FM di kawasan Kota Payakumbuh. Kita sapa juga untuk sahabat sehat yang monitor dari 87,9 Semar FM di kawasan Muko-Muko Bengkulu. Juga dari 88,3 FM Radio Prima Kasana di kawasan Sarolangun Jambi. Dan terakhir di 87,6 Sungai Penuh FM di kawasan Kota Sungai Penuh Jambi. Kemudian kita sapa juga ya selamat sore untuk yang monitor lewat live streaming kita di www.mnetradio.id atau lewat aplikasi Mnet Radio yang bisa didapatkan di Play Store ya. Baik, sama-sama kita sapa ya Ustadz kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar nih sore ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun ada yang kurang sedikit Ustadz ya. Sedikit saja. Oke, semoga segera pulih Ustadz ya. Amin insyaallah. Oke, sore ini apa nih menjadi pembahasan kita Ustadz? Kita akan insyaallah adab berbuka puasa. Adab dalam berbuka puasa gitu ya, berarti dalam berbuka puasa ini ada adabnya. Ini yang akan dibahas oleh Ustadz kita sore hari ini. Baiklah sahabat sehat Mariko dimanapun berada, langsung saja ya sama-sama kita luruskan niat untuk menuntut ilmu agama. Sama-sama kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Baiklah, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali sama-sama kita kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan banyaknya Allah berikan nikmat itu, kita telah sanggup untuk menunaikan ibadah puasa, menahan dari apa yang membatalkannya, mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan nikmat Allah jualah kita mampu membukakan ibadah puasa kita. Maka selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saatnya mari kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikmat itu akan Allah lipat gandakan datangnya kepada kita. Jika tidak, kata Allah, maka sungguh azab Allah akan datang kepada kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan panji-panji Islam di permukaan bumi ini. Maka tugas kita adalah selaku umatnya, mari kita amalkan firman Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berpuasa tentulah masing-masing pribadi kita punya suatu kewajiban. Apalagi kita orang mengaku beragama Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan ibadah puasa adalah suatu kewajiban bagi kita. Yang namanya berpuasa tentulah menahan dari apa yang membatalkan ibadah puasa kita, mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari, termasuk di sana menahan lapar dan haus. Tentu inilah yang jadi amal ibadah bagi kita, khususnya di sehari pada bulan Ramadan. Bagaimana kita maksimalkan puasa kita di seharinya, lalu kita tegakkan qiyamul lail pada malam harinya demi mencapai berkahnya Ramadan dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mempuasakan Ramadan dan siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Inilah salah satu harapan kita orang yang beriman, bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, di ketika berpuasa itu telah selesai kita lakukan, sampai terbenamnya matahari, ada yang namanya waktu berbuka puasa. Apa maksudnya? Yaitu mengakhiri ibadah puasa kita
dengan membukakan diri kita, mungkin dengan minuman atau makan buah-buahan. Namun di samping itu, dalam agama Islam ditata sedemikian rupa bagaimana adab dan etika dalam berbuka puasa. Ini jangan mentang-mentang kita sudah buka puasa, lalu apapun yang ada di atas meja, contohnya banyak makanan mungkin yang telah tersedia ataupun minuman yang telah kita beli, lantas ketika berbuka puasa itu telah tiba, maka semua minuman, semua makanan ludes kita makan. Itu bukan etika dalam pandangan agama Islam. Lantas apa saja adab dan etika berbuka puasa dalam pandangan agama Islam? Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah adab berbuka puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, tentulah Islam mengkaji dan menerapkan sedemikian rupa bagaimana suatu etika, apalagi dalam beribadah, apalagi berbuka puasa. Yang namanya manusia tidak sama dengan hewan, berbeda dengan binatang. Kalau binatang mungkin kalau mau makan aja, mungkin nggak penting bagi mereka suatu etika, nggak penting mungkin bagi mereka suatu doa. Tapi bagi kita manusia, apalagi orang yang beriman, di ketika berbuka puasa ada etikanya, ada suatu norma yang mesti kita lakukan supaya berbuka kita, puasa kita berkah dan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja adab berbuka puasa itu? Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah ini, begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, begitu pedulinya agama Islam kepada umatnya. Walaupun berpuasa diperintahkan wajib kepada kita, namun ketika berbuka itu telah tiba, maka dalam pandangan agama kita bahkan disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Ini jangan mentang-mentang kita masih kuat berpuasa, masih tahan, masih sanggup untuk menahan lapar dan haus, lantas di ketika beduk berbunyi menandakan waktu berbuka puasa, kita malah tidak menyegerakan berbuka puasa. Kita anggap kita masih mampu dan sanggup untuk menahannya sampai jam setelahnya, mungkin sampai jam 7, jam 8 malam, 9 dan 10. Walaupun kita sanggup menahan lapar dan haus tadi, tapi itu bukanlah sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya menyegerakan berbuka puasa adalah suatu adab dalam berbuka puasa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, terus menerus manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Nah ini kata Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selalu dalam kebaikan, di siangnya pengen kebaikan, malam harinya pengen kebaikan, selama bulan Ramadan pengen kebaikan, maka segerakan berbuka puasa di ketika kita berpuasa. Ini sunnahnya Rasul. Ini suatu etika dalam berbuka. Kalau seandainya beduk ataupun tanda yang menandakan waktu berbuka itu masuk, maka segerakan berbuka itu. Dengan apapun yang penting segerakan berbuka. Itu etika pertama menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, etika atau adab dalam berbuka puasa itu adalah
Kalau kita ingin mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berbukalah dengan kurma atau segelas air putih. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka sebelum sholat maghrib dan memakan rutah. Rutah itu ada kurma kuning yang bercampur matang. Dan apabila beliau tidak menemukan rutah, maka beliau berbuka dengan kurma yang matang. Jika tidak menemukan juga kurma yang matang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan air putih. Dan ini sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kurma yang matang. Kalau nggak ada, boleh dengan kurma yang lain atau dengan air putih. Ini suatu sunnah dalam berbuka puasa. Kalau kita ingin berbuka puasa itu berkah, apalagi ingin nilai ibadahnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala apapun anjuran ataupun yang dicontohkan Rasulullah dalam berbuka puasa, maka ikutilah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk di ketika berbuka puasa. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, etika dalam berbuka puasa itu adalah tak lain dan tak bukan adalah membaca doa di ketika berbuka puasa. Nah, ini kadang-kadang kita banyak terlupakan membaca doa sebelum berbuka puasa, karena mungkin seharian telah menahan lapar dan haus, lalu di ketika berbuka berbunyi lupa baca doa, langsung diminum, langsung diteguk airnya, langsung dimakan makanannya tanpa baca doa. Ini nggak ada etikanya. Kita manusia yang beriman, yang beragama Islam, yang ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam mengkonsumsi apapun yang halal lagi baik, maka disunnahkan baca doa, apalagi berbuka puasa. Banyak mungkin doa, banyak kita mungkin yang mengetahui tentang doa puasa. Mungkin salah satunya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang lain, ada pendapat lain yang mungkin doa itu dibolehkan untuk berbuka puasa, boleh. Makanya etika dalam berbuka puasa mesti baca doa dulu. Kalau nggak baca doa sama saja dengan setan. Setan kalau mau makan, kalau mau minum nggak baca doa, nggak ada etika, nggak ada moral, nggak ada suatu aturan yang mengikat daripada setan. Kenapa dia bangkang? Nah, di ketika kita tidak baca doa sebelum berbuka puasa, sama kita mengikuti langkah-langkah setan. Bukankah Allah juga berpesan dalam ayatnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan engkau mengikuti langkah-langkahnya syaitan, termasuk tidak baca doa di ketika mau makan ataupun minum, apalagi berbuka puasa. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi di ketika kita berbuka puasa jangan lupa baca doa, apalagi kita sempat berdoa yang lain. Kenapa seperti itu? Salah satu doa yang makbul di ketika bulan Ramadan adalah doa orang di ketika berbuka puasa. Apabila kita berdoa dan memunajat serta meminta kepada Allah di ketika berbuka puasa adalah waktunya, salah satu waktunya yang dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya ada suatu etika yang tak kalah pentingnya di ketika berbuka puasa, dan mungkin ini suatu kesempatan bagi kita untuk menambah amal ibadah kita. Apa itu?
membukakan orang lain yang berpuasa. Nah ini mungkin kita diberikan suatu nikmat yang banyak oleh Allah, suatu nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu rezeki yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita. Lantas punya kesempatan bagi kita bagaimana membukakan orang lain yang berpuasa. Dalam sebuah sunnah dikatakan juga, siapa yang membukakan orang lain yang berpuasa, lantas sama mereka mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Subhanallah. Berapa orang yang kita bukakan dalam berpuasa, maka pahala puasa mereka itu kita dapatkan tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Begitu luar biasanya membukakan orang lain yang berpuasa. Itulah di antara adab dalam berbuka puasa. Makanya ketika kita akan berbuka puasa, supaya berkah dan menjadi pahala serta bernilai ibadah di sisi Allah berbuka puasa kita termasuk puasa kita, maka mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam berpuasa. Insya Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka puasa kita, berbuka kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fatabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun.